Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membesarkan atau memberi makan anak burung terucukan 2 biji sama burung cucak kumbu, teman-teman. 2 biji, jadi 4 biji nih kita punya burung ya. Kita akan kasih makan. Nah, apa saja sih makanannya? Yang pertama, kita sediakan air ya, air aqua atau air apa saja. Yang kedua adalah gula pasir, karena gula pasir itu makanan cucak kumbu nantinya. Kalau terucukan ya jangan dikasih gula pasir ya. Kemudian ini kerutu ya, kerutu yang masih muda, teman-teman. Kerutu ini yang akan kita berikan kepada kita punya terucukan dan burung cucak kumbu ya, yang 2 itu. Dan ini adalah butiran ya, mereknya crispy. Butiran ini merupakan bahan juga untuk campuran, tapi terutama untuk terucukannya itu, bukan untuk cucak kumbunya, teman-teman. Karena kalau cucak kumbu itu dia makan penghisap madu ya, penghisap gula daripada bunga, sehingga dia itu kita kasih gula pasir. Kalau ini adonan ini dicampur dengan kerutu ya, butiran tadi merek Sirpi, itu kita campur jadi satu tanpa gula ini untuk terucukannya. Jadi dia berbeda makanannya, teman-teman, antara terucukan dengan cucak kumbu. Jangan sampai salah, kalau cucak kumbu itu dikasih dia gula sama kerutu saja, teman-teman. Tapi kalau anak terucukan ini kita kasih makan dia butiran sama butiran crispy, Sirpi sama kerutu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau Sirpi saja kita tidak yakin dia akan cepat besar ya, mungkin kurang proteinnya, sehingga kita perlu memberikan namanya kerutu, karena kerutu ini sangat berprotein tinggi. Nah, kalau gula ini seperti saya bilang tadi, teman-teman, ini untuk burung cucak kumbu. Campurannya itu air sama kerutu sama gula pasir ya, gula tebu. Nah, itu kita kasih. Kalau tidak punya gula pasir juga boleh gula merah, teman-teman. Ini yang akan kita kasih dia makan. Burung kita ini ya, cepat dia besar jadinya. Dan ini tutorial kali ini tidak kaleng-kaleng, teman-teman, tetapi ini suatu hal yang fakta bahwa burungnya itu lahap dan cepat besar. Tapi kalau tidak dikasih makan kerutu, dia nanti kecil. Kemudian semua bahan itu, maksud saya kedua bahan itu kita campur, teman-teman, jadi satu antara butiran dan merek Sirpi tadi dengan anak kerutu atau kerutu ya yang masih muda. Ini saya sengaja pegang pakai tangan, maksudnya supaya nantinya anak terucukan ini dia jinak, teman-teman. Ini anak terucukan karena pohon yang rebah ya, jadi kita dikasih sama tetangga, takut nanti burungnya mati kalau tidak dipelihara seperti ini ya. Di satu pohon itu ada sarangnya, kemudian dia tumbang. Nah, daripada dia mati, lebih baik kita pelihara ya. Nah, ini dia lahap sekali makan. Tapi jangan lupa ya, ngasih makannya itu jangan sampai dia kekenyangan. Cukup ada katakanlah 3 sendok aja sudah cukup ya. Nanti lagi kasih dia makan beberapa jam kemudian, karena kalau dikasih terus makan dia bisa mati. Ciri-cirinya, nah, berapa kali makan sehari ya. Kalau masih kecil seperti ini, kapan dia memanggil atau berbunyi baru kita kasih, teman-teman. Misalnya 1 jam kemudian,
2 jam kemudian. Tapi nanti kalau sudah besar bisa kita kasih dia suapin setiap 3 jam teman-teman. Nah ini terujukannya yang kedua, ini kita kasih makan. Nah, 1 ya sudah lahap dia ini. Kemudian ini tak kasih lagi dia yang kedua, yang hendak dimakan yang kedua teman-teman. Nah ini dia makan lahap sekali, ini campuran sama krotonya gitu. Kalau enggak keluar dia punya pup ya, tak apa-apa kalau pemelihara burung itu enggak jijik dengan makanan. Ini yang ketiga suap teman-teman. Kayaknya tuh yang ketiga masih nambah lagi dia ini. Belum kenyang betul ini. Yang ketiga ini, keempat, tapi dia tidak perlu bergairah ya. Kayaknya cukup ya 4 kali ternyata ya teman-teman, bukan 3. Kalau sudah 4 suap ini nanti bisa lagi 2 jam atau lagi 1 jam. Pokoknya dia manggil suaranya krik 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 gitu, baru kasih makan lagi. Jangan kalau dia makan terus gitu bisa mati. Nah selanjutnya teman-teman, itu tadi terujukan yang 2. Ini burung cucak kombo, ini pemakan gula, pemakan sari buah. Nah, biasanya dia ini gula campur keroto teman-teman, gula campur keroto. Tapi nanti kalau sudah agak besar bisa gula campur nasi, gula campur pisang ya, gula campur buah. Nah terus saja dia nanti makan sendiri, karena dia ini kalau enggak dikasih gula kayaknya enggak sesuai dengan kebutuhan gizinya dia yang sudah diciptakan sama Tuhan ya teman-teman. Ini cucak kombo ini, wah kalau sudah besar suaranya gacor banget ini teman-teman. Nanti kita akan review ya, mudah-mudahan dia selamat dan tidak dimakan kucing. Kalau dimakan kucing tak jadi kita review teman-teman. Nah itu permasalahannya. Ini juga aku ragu dengan sangkarnya nih, karena sangkarnya ini darurat teman-teman nih. Karena sebaiknya kalau sangkar itu terbuat dari besi. Kenapa? Karena kalau dari bambu begini gampang sekali dia teman-teman digigit tikus, kemudian tikusnya masuk makan itu burung atau si kucing. Si kucing ini dia tidak paham sama burung yang kita punya, dia langsung aja terkam dan makan itu, padahal kita sangat sayang sama burung-burung ini. Apa bedanya kalau kita beli burung di ombyokan teman-teman dengan burung yang dikasih makan dari kecil begini? Bedanya dia jinak teman-teman, dan dia tidak takut sama tangan kita karena sejak kecil dia sudah merasa bersahabat. Tapi kalau burung yang kita tangkap di alam atau kita beli di ombyokan, itu dia takut sama tangan karena dianggap tangan kita itu akan menyerang dia sebagai musuhnya. Makanya kalau mau pelihara burung supaya gacor nantinya jadi peliharaan, ambil saja ini punya teman-teman tetangga yang menebang pohon. Itu kita minta supaya dia tidak mati, tapi kita pelihara dengan baik, dengan penuh kasih sayang, penuh kedamaian ya. Saya kebetulan tidak hanya hobi sama burung tekukur puter teman-teman, tetapi hobi juga sama burung-burung yang lain. Buktinya seperti ini, tangan saya sampai kena potnya, maksud saya dia keluar kotorannya, tinjanya, saya tidak jijik ya. Ini memang saya berikan dia makan terus menerus ya, setiap pagi habis pulang kerja lagi kasih makan. Tapi kerjanya enggak jauh-jauh, saya ini pedagang, jadi waktunya itu enggak terlalu terikat teman-teman. Jadi bisa bawa sambil jualan, kadang-kadang di kios saya juga saya bawa ini burung. Nanti kalau dia minta makan, dengan tandanya berbunyi krek 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 gitu, baru kita
kasih dia makan. Tetapi kalau dia masih diam saja, berarti dia masih kenyang, teman-teman. Itulah tandanya. Nah, itulah ilmunya kalau pelihara burung. Tapi kalau burungnya itu terus menerus dikasih makan, wah, itu bisa bahaya ya, nggak bisa dicerna nanti makanannya, bisa mati dia, teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila teman-teman suka dengan video dari kami, dan terus menerus mendapat berita yang baru tentang burung, dan itu gratis, teman-teman.